Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 20 yang beranggotakan Anissa Nurwiyah Rohma, Aprilia Puji Utami, Ariska Wulandari Nurma, Bella Huspita, Dwi Susanti, dan saya sendiri Nur Octavia. Lalu ada Rahel Ilen Anggelvin, Gultom, dan terakhir Rika Amanda Savitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Pemukiman Lahan Basah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elvi Sunarsi SKM Mkes. Dengan materi mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Selanjutnya ada uraian penjelasan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Yang pertama itu ada ekosistem mangrove sebagai sumber daya lahan basah, di mana ekosistem mangrove ini merupakan sumber daya lahan basah, wilayah pesisir, dan sistem penyangga kehidupan, serta memiliki kekayaan alam yang tinggi. Maka dari itu dibutuhkan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Lalu ada definisi SNPEM. Apa itu SNPEM? Yaitu Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang merupakan upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya di sini ada definisi ekosistem mangrove, yaitu kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai, terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan ada pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan, di mana semua upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian di sini ada juga mengenai identifikasi strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Yang pertama itu tujuan SNPEM yang bertujuan mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada isi SNPEM, yaitu berisi arahan kebijakan, asas, visi, misi, dan sasaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Kemudian masih ada mengenai pelaksanaan SNPEM. SNPEM itu dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, SNPEM mengacu pada pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang kedua, Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketiga, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional. Dan terakhir yaitu Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya ada pelaksanaan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove. Yang pertama itu untuk mendukung tugas tim koordinasi nasional, ketua pelaksana membentuk kelompok kerja mangrove tingkat nasional. Kedua, ada tim koordinasi nasional menyampaikan laporan kepada Presiden setiap 6 bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ketiga, ada tim koordinasi nasional mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap 6 bulan. Keempat, ada tim koordinasi nasional dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi pemerintah terkait dan atau pihak lain yang dianggap perlu. Terakhir, ada
Dalam melaksanakan SNPEM di kabupaten atau kota, bupati atau wali kota menetapkan strategi pengelolaan ekosistem mangrove tingkat kabupaten atau kota dan membentuk tim koordinasi strategi pengelolaan ekosistem mangrove tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah pendanaan dalam SNPEM. Pendanaan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tim koordinasi SNPEM. Tim koordinasi terdiri dari pengarah dan pelaksana. Tim pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Tugas dari pengarah ini adalah memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove. Lalu menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove. Pada tim pelaksana terdiri dari ketua, ketua alternate, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota. Tugas dari pelaksana ini adalah menyusun kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelola mangrove, mengkoordinasikan pelaksanaan SNPEM yang menyangkut perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan sosialisasi. Lalu mengkoordinasikan penyiapan dukungan pembiayaan atau anggaran untuk pelaksanaan SNPEM. Selanjutnya yaitu capaian pada strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu sudah tercapai. Yang pertama terbentuknya strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove atau SNPM. Yang kedua, tim koordinasi nasional pengelolaan ekosistem mangrove telah menyusun dokumen SNPM yang ditujukan untuk menjadi acuan bersama dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove Indonesia. Yang selanjutnya, kelompok kerja mangrove tingkat nasional atau KKMTN telah berhasil menyusun strategi dan program dalam pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia yang terbit melalui buku pertama pada Mei 2013 setebal 30 halaman. Lalu total 32.000 hektar hutan mangrove telah direhabilitasi sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2015. Selanjutnya yaitu capaian yang belum tercapai. Yang pertama, sebanyak 1,1 juta hektar hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi rusak parah atau kritis. Yang kedua, terdapat 42 publikasi tentang kuantifikasi luas mangrove di Indonesia dan hasilnya bervariasi. Luasan tersebut menunjukkan perbedaan angka yang signifikan yang menyebabkan ketidakpastian. Artinya, ketersediaan data dan informasi hutan mangrove di Indonesia masih belum tercapai. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove masih rendah. Lalu, kegiatan rehabilitasi belum optimal dalam mengimbangi laju kerusakannya. Pemanfaatan mangrove ramah lingkungan belum berkembang. Lalu, keterbatasan dana membuat target RPJMN 2 pada tahun 2015 hingga 2019 hanya ditargetkan merehabilitasi 2.500 hektar hutan mangrove saja. Padahal target yang dipatok setidaknya 6.000 hektar hutan mangrove per tahun dapat direhabilitasi. Selanjutnya yaitu hambatan mengenai strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu kondisi habitat yang tidak begitu ramah, yakni tanah yang anaerob dan labil dengan salinitas yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan tanah mineral, adanya pengaruh pasang surut dan sedimentasi, serta abrasi pada berbagai lokasi tertentu. Lalu adanya percampuran komponen ekosistem akuatik dan ekosistem daratan yang mengakibatkan pengelolaannya menjadi lebih kompleks. Lalu pada umumnya kawasan pantai di mana mangrove berada mendukung populasi penduduk yang tinggi, namun dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan rendah. Lebih dari 50% kondisi mangrove di Indonesia rusak sehingga meningkatkan risiko bencana alam. Wilayah Indonesia rawan bencana dan dampak perubahan iklim. Lalu, tata ruang kawasan pesisir di banyak lokasi belum tersusun secara baik, bahkan ada yang belum sama sekali. Selanjutnya itu status kepemilikan bahan dan tata batas yang tidak jelas. Lalu, banyak pihak yang berkepentingan dengan kawasan sumber daya mangrove, wewenang dan tanggung jawab stakeholder terkait belum jelas, law enforcement dari peraturan perundangan masih lemah, lemahnya koordinasi di antara berbagai instansi yang berkompeten dan pengelolaan mangrove, praktek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan mangrove belum banyak mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan tersebut.
kurangnya pengawasan dan koordinasi yang baik antara instansi dan lembaga yang sama-sama bergerak dalam pelestarian mangrove sebagai sarana pengurangan risiko bencana. Lalu, kurangnya partisipasi dan ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya hutan mangrove sebagai sarana pengurangan risiko bencana sehingga masih terjadi perusakan hutan mangrove oleh masyarakat itu sendiri. Yang terakhir yaitu tidak ada anggaran untuk rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak dan punah. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam PPT ini. Sekian dan terima kasih.